Fantastis, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia, bahkan melebihi Jakarta. Ialah Shirley Chowanda, gubernur tercantik dan terkaya di Indonesia, yang menjadi tokoh utama dalam kemajuan di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat hingga 32,09%, meninggalkan daerah-daerah lain yang di peringkat kedua hanya 7%. Bahkan ada daerah yang pertumbuhan ekonominya boncos alias minus. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena efisiensi anggaran yang tepat dan nyata, menggantikan cara-cara kuno dengan cara yang modern dan lebih praktikal. Salah satu contoh kebijakan nyata Ibu Shirley pernah dimintai anggaran oleh Dinas PU sebesar 1,7 miliar untuk survei jalan-jalan di Maluku Utara yang rusak dan bolong. Dengan tegas, Ibu Shirley mengatakan tidak, karena beliau merasa survei jalan dan identifikasi jalan rusak di Maluku Utara bisa dicapai dengan biaya nol alias gratis. Dengan piawai dan cerdasnya, beliau memanfaatkan sosial media yang beliau punya agar masyarakat secara mandiri melaporkan daerah mereka yang jalannya rusak. Tak perlu waktu lama, 270 laporan masuk dari laporan warga secara real time. Laporan datang bahkan dari daerah yang sangat terpencil, yang Dinas PU pun tidak punya datanya. Based on data tersebut, beliau mengajukan ke Kementerian PU untuk menggelontorkan dana 8 triliun untuk perbaikan jalan di Maluku Utara. Ibu Shirley sadar betul kekuatan digitalisasi dan juga sosial media. Maka tidak heran jika pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat jauh dibanding daerah-daerah lain. Selesai beliau dilantik, pada 100 hari pertamanya, Shirley Chowanda bisa mencabut pungutan uang komite dan juga ijazah siswa bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Maluku Utara. Sebanyak 2.330 ijazah yang ditahan di sekolah, beliau kembalikan ke siswa yang sebelumnya tidak bisa membayar uang ijazah. Ia juga mengalokasikan anggaran 3 miliar untuk beasiswa dan mengucurkan 63,3 miliar untuk merenovasi SMA, SMK, SLB yang sudah rusak. Beliau juga meningkatkan layanan rumah sakit dan jaminan kesehatan gratis. Mulai 1 Juni 2025, semua warga yang tidak punya BPJS aktif bisa langsung mendaftar dan menggunakan BPJS tanpa perlu menunggu 14 hari. Menurut beliau, ini soal kesehatan, tidak boleh membuang waktu karena nyawa taruhannya. Jembatan-jembatan yang rusak dan putus di Maluku juga semuanya diperbaiki. Memberikan jaminan kecelakaan kerja terhadap nelayan, buruh, dan juga pedagang, serta memberikan uang saku untuk para jemaah haji asal Maluku Utara. Semua program kerja yang awalnya ditargetkan selama 2 tahun baru rampung, bisa diselesaikan dalam 100 hari. Akankah semua daerah di Indonesia mengikuti jejak Maluku Utara? Masih ada waktu 4 tahun bagi daerah lain untuk berbenah.